Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, kebetulan malam ini sekarang ya kira-kira jam setengah satu. Saya masih terjaga karena malam ini kebetulan saya sedang piket malam. Nah, di malam ini kita akan tonton sebuah video yang di-share oleh Kang Imam Ismail. Beliau adalah pelaku hidroponik, petani hidroponik. Saya sudah chat beliau dan meminta izin kepada beliau untuk mereview video beliau tentang hidroponik, terutama tentang instalasi hidroponik yang beliau kerjakan atau pertanian hidroponik yang beliau kerjakan. Oke kawan-kawan, langsung saja kita tonton video beliau. Hidroponik itu sebetulnya salah satu metode dalam pertanian di mana bercocok tanamnya nggak pakai tanah. Kalau pertanian konvensional kan biasanya di tanah gitu. Nah, hidroponik itu menghilangkan unsur tanahnya, digantikan dengan air yang bernutrisi gitu. Jadi hidroponik itu sesuai namanya, hidro air, ponik itu bercocok tanam. Jadi singkatnya hidroponik itu bercocok tanam dengan menggunakan metode air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Ismail dari Tiga Tani Hidroponik. Selamat datang di kebun kami. Kalau bertanam hidroponik sebetulnya mudahnya gini. Jadi pertama kita lakukan penyemaian dulu. Persemaian itu dilakukan di medianya rockwool namanya. Jadi biji atau benih tanaman kita simpan di rockwool tersebut. Kemudian didiamkan kurang lebih 1-2 minggu sampai tanamannya siap dipindah tanamkan. Itu dipindah tanamkan ke instalasi seperti ini. Indikatornya adalah setelah keluar daun sejatinya. Nah, setelah dipindah tanamkan, berapa lama di instalasinya tergantung tanamannya, ada yang 20 hari, 30 hari, bahkan sampai yang 2 bulan pun ada gitu. Tergantung tanamannya kita nanam apa. Sedangkan untuk perawatannya mudah, kita hanya ngecek debit air, kemudian nutrisi airnya, dan pH airnya dicek setiap hari, mungkin setiap pagi sekali. Kemudian setelah itu tinggal proses panen. Panen tinggal dicabut dari instalasi, kemudian dari net potnya dicabut, kemudian bisa langsung dikemas atau dikirim ke packaging house gitu. Pokoknya seperti itu. Kalau misalkan teman-teman mau tahu lebih banyak tentang Tiga Tani atau tentang tanaman hidroponik, bisa ikuti kami di Instagram tigatani.hidroponik. Terima kasih. Nah, sebelum saya review dan sharing tentang pengalaman saya berhidroponik, tolong kawan-kawan silahkan follow atau ikuti Instagram Tiga Tani Hidroponik di @tigatani.hidroponik. Untuk link insya Allah akan saya sertakan di bawah di deskripsi. Maaf ya kawan-kawan kalau saya agak ngejelimet bahasanya, karena saya agak ngantuk juga sambil ngopi ya. Sudah hampir tuh setengah gelas kopi saya habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga 1 cup mie, makanya agak kembung juga perut. Oke. Dari video ini saya banyak bernostalgia tentang pengalaman saya berhidroponik beberapa bulan yang lalu, karena beberapa bulan yang lalu atau mungkin 2 bulan yang lalu itu instalasi hidroponik saya itu dirobohkan karena beberapa sebab. Tapi tetap walaupun begitu saya masih memiliki passion bertani, sehingga walaupun tidak berhidroponik secara skala besar, saya masih bisa berhidroponik secara skala kecil
di starter kit. Kemudian saya juga sekarang mulai merambah ke bertani skala rumahan dan pertanian organik walaupun kecil-kecilan ya. Karena tetap walaupun saya sibuk di sana di sini memiliki beberapa pekerjaan, tetapi bertani tidak akan pernah saya tinggalkan karena itu adalah passion saya. Nah, terima kasih Kang Imam yang telah men-share kegiatannya, memberikan inspirasi kepada banyak orang melalui video Anda. Karena saya juga ya termotivasi kembali agar bisa bertani hidroponik. Nah, tadi dari video yang tadi itu kita bisa melihat betapa enaknya ya, atau betapa apa ya istilahnya, asiknya bertani hidroponik. Kita nggak usah mencangkul, kita nggak usah kotor-kotoran istilahnya. Bahkan saya pun kadang-kadang di luar sedang mengajar, istirahat mengajar ke perkebunan hidroponik saya masih menggunakan kemeja, sepatu, ya lengkap, ya, baju dinas guru lah seperti itu. Nah, tadi pun kita melihat suasana yang bersih dari instalasi hidroponik dari kebunnya. Ya, kemudian sayur-sayurannya segar, montok-montok, ya itu nikmat kalau di sayur. Nah, tadi juga kita banyak belajar dari beliau tentang apa sih hidroponik itu, bagaimana caranya, kemudian ya tentang hidroponik beliau banyak menjelaskan, dan saya akan sharing tentang penjelasan tentang pengalaman saya berhidroponik, terutama kendalanya ya. Di postingan Kang Imam Ismail pada status Facebooknya, beliau pernah memposting tentang kendala beliau saat panen tiba. Itu beliau memiliki kendala ketika pemasaran. Nah, pemasarannya maksudnya bagaimana? Jadi beliau pada awal menanam, beliau sudah ada yang memesan hasil hidroponiknya, akan tetapi ketika waktu panen tiba banyak yang meng-cancel pesanan mereka, sehingga bingung ya, ini sayuran mau dikemanain. Hal ini juga pernah terjadi kepada saya ketika awal-awal saya bertani hidroponik. Ketika waktu itu saya hasilnya bagus sekali, tapi saya bingung ini mau dikemanain nih. Sedangkan masyarakat belum pada tahu, terutama mereka belum mengerti tentang kualitas hidroponik. Mereka bertanya berapa sih harganya. Ketika saya mengutarakan harganya, itu mereka istilahnya kaget. Karena loh kok mahal-mahal amat. Karena ini kan cuma sayur gitu, kenapa mahal-mahal amat. Nah, ini yang harus diedukasi oleh para pelaku hidroponik. Kita edukasi masyarakat bahwa hidroponik memiliki kualitas yang berbeda dengan sayur-sayuran yang lain. Terutama dari treatment, kebersihan dan lain sebagainya. Sayur hidroponik ini bebas pestisida karena tidak boleh memakai pestisida. Kemudian selanjutnya dari sisi higienisnya ini terjamin karena bersih. Kemudian dari rasanya pun ada perbedaan ya. Karena saya ketika sekarang vakum dalam hidroponik, banyak masyarakat yang bertanya kepada saya, kapan menanam kangkung hidroponik lagi, kangen kangkungnya, rasanya nikmat, berbeda. Nah, ini yang belum saya penuhi ke para customer hidroponik saya pada waktu-waktu yang telah berlalu. Nah, ketika saya kebingungan, tapi alhamdulillah datang pertolongan dari Allah, ada yang ingin menampung hidroponik saya. Itu dari kelompok hidroponik ya. Walaupun harganya itu ya tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kalau ekspektasi saya kan ketika lihat YouTube dan lain sebagainya, hidroponik itu mahal, keuntungannya jutaan dan lain sebagainya. Tapi ketika saya berkecimpung langsung, ternyata harganya anjlok, bahkan di komunitas hidroponik sendiri. Saya tidak akan mengutarakan harganya dan lain sebagainya, tapi itulah perjalanan saya ketika awal berhidroponik. Nah, beberapa waktu kemudian saya menyadari bahwa wah, ini yang ada itu istilahnya
ya walaupun untungnya ada, namun kan sedikit ya. Saya ingin profit yang agak lebih besar lagi karena saya ingin menutupi biaya produksi yang pertama, kemudian yang kedua ingin agar modal itu kembali karena saya membangun instalasi itu hampir 5 juta lebih ya. Nah, itu walaupun murah ya. Ya, instalasi saya murah 5 jutaan lebih sedikit. Kenapa? Karena instalasi saya terbuat dari bambu, tidak seperti Kang Imam tadi yang menggunakan instalasi baja ringan. Nah, beberapa waktu kemudian itu saya alhamdulillah mempunyai pemikiran seperti ini. Wah, kalau saya seperti ini terus gak bakal maju-maju. Oleh karena itu saya mencoba untuk memasarkan kepada masyarakat setempat. Dan alhamdulillah ternyata masyarakat setempat itu setelah beberapa waktu yang lama ya, saya mencoba untuk mengedukasi, mereka datang ke kebun saya. Akhirnya sambutan mereka terhadap hidroponik saya itu hangat sekali, mereka welcome dengan harga yang agak lebih mahal daripada harga sayuran tersebut di pasaran. Tapi mereka ingin membeli. Bahkan saya sampai kewalahan melayani permintaan mereka. Mereka ada yang memesan tapi barang tidak ada. Nah, itu kesalahan saya waktu itu, saya belum bisa memenuhi permintaan mereka. Karena saya takut kalau saya memperbesar terlebih dahulu, takut memperluas kebun hidroponik saya, takutnya ternyata sayur saya tidak habis. Tapi ya mungkin karena kesalahan saya dalam manajemen, ternyata dengan berat hati saya vakum dulu di hidroponik. Nah, untuk Kang Imam ini, beliau memiliki tim yang solid dan kuat, sedangkan saya awalnya bekerja sendiri dengan istri saya, itu pun dibantu dengan adik-adik saya, kemudian dibantu dengan rekan saya. Ada beberapa rekan saya yang membantu, tapi karena yang manajemen yang kurang baik, ya saya harus vakum terlebih dahulu. Nah, Kang Imam pun itu Kang Imam Ismail dalam postingan Facebooknya itu memiliki problem seperti itu, tapi ternyata pertolongan Allah itu ada. Beliau tidak menyerah dengan keadaan, sehingga orang itu ada yang memesan, bahkan memborong tanaman hidroponik hasil panen beliau. Nah, itu poinnya ya. Poinnya adalah yakin terhadap rezeki Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi kita jika kita yakin setelah berusaha, berdoa, kita bertawakal kepada Allah dan yakin insya Allah proses kita ini akan terbayarkan dengan hasil yang memuaskan jika kita sudah berusaha dengan keras dan kita berdoa dengan keras juga. Nah, oke kawan-kawan, itu tadi saya sharing saya ya, curhatan saya kepada kawan-kawan tentang pengalaman saya berhidroponik dan juga review saya terhadap video Kang Imam. Terima kasih banyak Kang Imam karena telah menginspirasi saya, juga menginspirasi teman-teman yang lain, karena Kang Imam telah sharing dan membagikan pengalaman Kang Imam. Nah, bagi kawan-kawan yang belum follow Instagram Kang Imam, silahkan maksud saya Instagram 3 Tani Hidroponik, silahkan follow Instagram beliau, Instagram 3 Tani Hidroponik di @3tani.hidroponik. Maaf kalau saya salah. Silahkan klik linknya ada di deskripsi di bawah, dan kemudian silahkan juga like postingan beliau tentang hidroponik atau tentang yang lainnya di Facebook, akun Facebook beliau. Akun Facebooknya juga saya sertakan linknya di bawah. Nah, itu saja kawan-kawan review saya terhadap video Kang Imam tentang hidroponik dan juga sharing pengalaman saya tentang berhidroponik. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Jika Anda menyukai video saya, silahkan like dan share dan komen video ini. Apapun silahkan ketik di bawah. Dan jika Anda menyukai channel saya, silahkan subscribe dan jangan ragu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.